Seperti diketahui bahwa kebijakan mengenai THR ini sudah dilakukan selama ini dan selama ini dibayarkan kepada PNS, Polri, TNI dan juga untuk pegawai negeri sipil di daerah. Yang berbeda dari tahun ini adalah bahwa tunjangan hari raya dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, namun termasuk di dalamnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja. Dengan demikian, PNS akan mendapatkan THR yang hampir atau sama dengan take home pay mereka 1 bulan. Untuk gaji ke-13, aparatur pemerintah akan dibayar sebesar gaji pokok mereka, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Dan untuk pensiun ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap, dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kalau mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu diserahkan kepada Presiden baru. Jadi kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan announce, ya. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar Rp3.621,3 triliun. Tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1 dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat itu 6,82 triliun. Kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ini akan kita kebut, walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga. Demikian saudara-saudara, semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi bangsa Indonesia dan semoga kita selalu bersyukur. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru. Sebagai seorang ASN, kenaikan gaji tentu sangat ditunggu-tunggu oleh semua ASN di seluruh Indonesia, mengingat kenaikan harga tidak bisa dihindari setiap tahunnya. Apabila kenaikan harga tidak diimbangi dengan naiknya gaji, tentu akan menyulitkan bagi seluruh ASN di Indonesia. Nah, semoga dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto 5 tahun ke depan ini dapat meningkatkan gaji ASN. Nah, sekarang ini ada berita dari ayobandung.com. Senyum full Menkyu Sri Mulyani pastikan gaji PNS 2025 naik.
Inilah tabel gaji ASN yang masih berlaku. Ini diunggah pada hari Jumat 6 Desember 2024 yang ditulis oleh Sulistianingsih. Kado akhir tahun bagi aparatur sipil negara atau ASN, gaji para pegawai negeri sipil atau PNS diperkirakan naik di tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut adanya rencana kenaikan gaji bagi PNS pada 2025. Sebelumnya, pada saat masih menjabat Menkyu era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana kenaikan gaji PNS 2025 akan diumumkan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih periode 2024-2029. Hal yang sama juga disampaikan oleh Erlangga Hartarto yang pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kali ini pun sama. Menurutnya, ada rencana kenaikan gaji bagi para PNS di tahun 2025. Meskipun belum ada penyampaian berapa besar kenaikan gaji PNS 2025, tetapi yang jelas gaji PNS akan bertambah tahun depan. Untuk saat ini, besarannya gaji ASN yakni yang berstatus PNS masih menggunakan acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengaturan Gaji PNS. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, berikut ini tabel gaji bagi ASN yang berstatus PNS yang masih berlaku dan akan dibayarkan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. 1B antara 1.840.800 sampai 2.670.700 rupiah. 1C antara 1.918.700 sampai 2.783.700. 1D antara 1.999.900 sampai 2.900.1.400 rupiah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Gaji PNS golongan 2. 2A antara 2.184.000 sampai 3.633.400 rupiah. Gaji golongan 2B antara 2.385.000 sampai 3.797.500. Gaji golongan 2C antara 2.485.900 sampai 3.958.200 rupiah. Golongan 2D antara 2.591.000 sampai 4.125.600 rupiah. Gaji PNS golongan 3. 3A antara 2.785.700 sampai 4.575.200 rupiah. 3B antara 2.903.600 rupiah sampai 4.768.800. 3C antara 3.026.400 sampai 4.970.500. Golongan 3D antara 3.154.400 rupiah sampai 5.180.700 rupiah. Gaji PNS golongan 4. 4A antara 3.287.800 rupiah sampai 5.399.900 rupiah. Golongan 4B antara 3.426.900 rupiah sampai 5.628.300 rupiah.
4C antara 3.571.900 sampai 5.866.400 rupiah. 4D antara 3.723.000 sampai 6.114.500. Kemudian 4E antara 3.880.400 sampai 6.373.600. Nah, nantinya jika gaji PNS 2025 benar naik, maka besar gaji pokok tiap golongan akan disesuaikan dengan besar kenaikan gaji. Nah, demikian sahabat pembelajar berita dari ayobandung.com. Nah, semoga apa yang menjadi berita ini bukan hanya sebatas berita, tapi memang akan benar-benar direalisasikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena di tangan beliau lah nanti akan ditentukan apakah gaji ASN tahun 2025 ini naik atau tidak. Namun sebagai ASN tentu kita akan selalu berharap, selalu berdoa semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan keputusan yang terbaik bagi PNS, semoga gajinya dinaikkan. Nah, tentu kita akan hanya bisa mengamini saja dari berita ini, karena sekali lagi yang menentukan naik atau tidaknya tentu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memperhatikan bagaimana kondisi keuangan negara. Baik, terima kasih sahabat belajar. Semoga berita ini bukan hanya sebatas berita, tapi akan benar-benar direalisasikan di tahun 2025. Baik, sampai jumpa pada celoteh-celoteh berikutnya. Terima kasih.